Halo Sobat Zona, bertemu dengan Mimin di program Sobat Zona Harus Tahu. Nah, kali ini Mimin akan menjabarkan topik menarik yang relate dengan mahasiswa. Kira-kira apa ya? Di video ini, Mimin akan membahas seputar investasi. Kok bisa Min investasi relate dengan mahasiswa? Mimin tanya dulu deh, menurut kalian apa sih investasi itu? Kenapa mahasiswa harus investasi di masa kini? Apakah kalian juga tertarik untuk berinvestasi? Lalu, bagaimana jenis investasi yang tepat untuk mahasiswa? Nah, di video ini cocok untuk para mahasiswa pemula yang ingin terjun di dunia investasi. Kita mulai dari definisi investasi dulu ya. Sudahkah kalian paham mengenai definisi investasi? Kalau belum, Mimin akan menjelaskan kepada kalian definisi investasi berdasarkan dari 3 pernyataan berikut ini. Pertama yaitu menurut pernyataan standar akuntansi keuangan. Dalam standar akuntansi keuangan per 1 Oktober 2004, pengertian investasi menurut PSAK yaitu suatu aktiva yang digunakan perusahaan untuk pertumbuhan kekayaan atau acceleration of wealth melalui distribusi hasil investasi seperti bunga, royalti, dividen, dan uang sewa untuk apresiasi nilai investasi atau untuk manfaat lain bagi perusahaan yang berinvestasi, seperti manfaat yang diperoleh melalui hubungan perdagangan. Berikutnya yaitu pengertian investasi menurut Ensiklopedia Indonesia adalah penanaman modal atau penanaman uang dalam proses produksi dengan membeli gedung-gedung, mesin-mesin, bahan-bahan cadangan, penyelenggaraan uang kas, serta perkembangannya. Yang terakhir yaitu menurut pendapat ahli. Mengutip pernyataan Marta Lena dan Malinda 2011, investasi adalah bentuk penundaan konsumsi di masa sekarang untuk memperoleh konsumsi di masa yang akan datang, di mana di dalamnya terkandung unsur risiko ketidakpastian sehingga dibutuhkan kompensasi atas penundaan tersebut. Jadi, bisa disimpulkan dari 3 pernyataan di atas bahwa investasi merupakan langkah-langkah yang diambil oleh seseorang dalam memanfaatkan sumber daya miliknya saat ini, baik dalam bentuk uang atau kas atau lainnya, untuk ditanamkan dalam bentuk barang tertentu atau di suatu perusahaan dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Bagaimana? Apakah sudah paham definisi investasi? Kalau sudah, kita lanjut ke poin berikutnya. Kenapa ya mahasiswa harus berinvestasi di masa kini? Kenapa nggak foya-foya aja, kan masih muda? Nggak mau Min, investasi itu ribet dan khusus bagi orang yang sudah berpenghasilan tetap. Terkadang mahasiswa yang rata-rata usianya masih muda enggan sekali untuk berinvestasi. Mengapa demikian? Karena beranggapan bahwa kebutuhan saat muda itu banyak banget, sehingga susah menyisihkan uang yang cukup untuk investasi. Padahal, investasi masa kini sangat mudah karena nggak membutuhkan modal besar dan baik manfaatnya. Jika kamu bisa menahan diri untuk menghemat keuangan, investasi saham untuk mahasiswa sebenarnya bisa saja dilakukan. Beda lagi jika kamu ragu untuk memulai karena takut adanya risiko-risiko investasi saham untuk pemula. Tapi ada juga kok mahasiswa yang rajin menabung. Namun sayang sekali belum diinvestasikan karena faktor tertentu. Sedangkan menabung dan investasi adalah 2 hal yang berbeda. Tapi, jika kalian masih enggan untuk saving keperluan dalam bentuk investasi uang atau lainnya, kalian bisa menyisihkan uang untuk berinvestasi pengalaman baru atau upgrade skill. Nah, lalu apa saja alasan sekaligus keuntungan dalam berinvestasi bagi mahasiswa? Mimin spill berikut ini ya. Yang pertama yaitu menciptakan sumber keuangan baru. Berinvestasi memberikan kamu kesempatan untuk menambah nilai atas aset atau uang di masa depan. Ketika dana investasi kamu menghasilkan bunga, maka bunga itulah yang menjadi keuntunganmu. Beda halnya dengan menabung, di mana uang kamu hanya akan diam di bank dan nggak menambah nilai. Dengan keuntungan dari investasi saham untuk mahasiswa, kamu akan memiliki kekuatan finansial di mana biaya perkuliahanmu bukan hal yang menjadi masalah, seperti biaya UKT semester, membeli laptop, biaya penelitian, hingga biaya wisuda bisa kamu bayar dari hasil investasi saham.
Keuntungan kedua yang bisa kamu dapatkan dari investasi yaitu bisa mengejar mimpi. Saat masih di bangku kuliah, investasi saham untuk mahasiswa bisa membuatmu membangun masa depan. Fenomena sekarang ini, banyak sarjana yang bahkan belum tahu gambaran masa depan seperti apa. Dengan investasi saham untuk mahasiswa, kamu bisa mempersiapkan masa depan yang lebih terencana dan lebih berhemat dalam mengatur keuangan. Poin ketiga yaitu kamu membuat uang bekerja untukmu, bukan sebaliknya. Sehat keuangan dapat dicirikan dengan tidak adanya utang konsumtif, aliran keuangan setiap bulan lancar, bahkan bisa menabung. Yang artinya, kalian harus melek terhadap finansial dan mempersiapkan keuangan untuk kebutuhan darurat. Oleh karena itu, dana yang kamu investasikan akan menghasilkan uang tambahan dari bunga yang dihasilkan. Dari tambahan pemasukan tersebut, kamu bisa mempersiapkan untuk kebutuhan darurat maupun menikmati hal yang kamu inginkan, misalnya traveling, melanjutkan pendidikan, upgrade skill, atau modal membangun bisnis. Keuntungan selanjutnya adalah finansial masa tua terjamin. Melalui investasi, akan menjadikanmu pribadi yang hemat dan disiplin dalam mengatur keuangan. Ketika berinvestasi, kamu akan memiliki pikiran kritis sebelum melangkah. Pasalnya, ada uang yang kamu pertaruhkan, baik itu dalam investasi jangka pendek maupun jangka panjang. Karena banyaknya pertimbangan, kamu akan terlatih untuk berpikir kritis ketika menghadapi berbagai dilema, terutama akan ada waktunya kalian pensiun atau berhenti dari dunia kerja. Tentunya, kalian harus mempersiapkan sumber keuangan atau pendapatan ketika kamu sudah nggak produktif lagi. Kalau kamu melakukan investasi dari muda, dana investasi dan keuntungannya bisa dinikmati ketika kamu pensiun nanti, entah untuk rencana sekolah anak, dana khusus pensiun, atau perencanaan besar lainnya. Gimana? Apakah sudah memahami apa saja manfaat investasi untuk mahasiswa? Lalu, gimana ya caranya berinvestasi untuk pemula? Yuk simak tips berikut ini. Pertama, kalian harus menentukan rencana dan tujuan finansial. Dengan menyusun rencana keuangan, kamu akan mengetahui kapan ingin mendapatkan keuntungan, berapa dana yang harus dikeluarkan, dan jenis produk investasi yang harus diambil. Sebelum berinvestasi, bertanyalah kepada diri sendiri, untuk apa ya investasi? Lalu keuntungan apa yang akan diperoleh nantinya? Ada sebagian mahasiswa melakukan investasi hanya untuk belajar terbiasa. Ada yang ingin membeli atau membayar kebutuhan, ada yang ingin melunasi hutang, ada yang ingin saving money, dan sebagainya. Tapi apapun tujuannya, pahami dulu ya tujuan yang ingin kalian capai. Penentuan tujuan itu memudahkan mahasiswa dalam mematapkan dirinya dalam berinvestasi, sekaligus mengevaluasi prosesnya. Namun, pastikan terlebih dulu ya, sebelum berinvestasi, kalian harus memenuhi kebutuhan primer. Misalnya, seorang mahasiswa yang ingin berinvestasi mendapatkan uang saku 1,5 juta per bulan dari orang tuanya. Sebelum berinvestasi, mahasiswa tersebut harus memastikan bahwa uang tersebut telah digunakan untuk membayar kos, keperluan kuliah, transportasi, biaya makan sehari-hari, dan sebagainya. Lalu, gimana cara membaginya, Min? Pernahkah kalian mendengar sistem 50-30-20? Sistem mengelola uang dengan cara membagi finansial yang diperkenalkan oleh perencana keuangan asal Amerika Serikat, Anthony Badillo. Anthony menyarankan agar membagi 50% uang yang didapat untuk kebutuhan, 30% sisanya untuk tabungan atau membayar utang, dan 20% sisanya untuk keinginan pribadi. Nah, berdasarkan pembagian tersebut, sisihkanlah 30% uang bulananmu untuk berinvestasi. Tapi tetap ingat ya, prioritaskan kebutuhan dan sisihkan sebagian kecil untuk investasi. Karena hakikat investasi adalah menunda kebutuhan saat ini untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar di kemudian hari. Jangan sampai kebalik ya. Nah, setelah semua kebutuhan terpenuhi, barulah bisa berinvestasi. Selanjutnya yaitu besaran dana yang diinvestasikan. Investasi tidak melulu soal peluang keuntungan, tapi juga resiko kerugian.
Prinsipnya gini, semakin tinggi resiko, semakin tinggi hasil yang akan didapatkan investor. Begitu pula sebaiknya. Ketika imbal hasil tinggi, maka aset itu akan memiliki risiko yang tinggi. Oleh karena itu, sebagai proses belajar, melatih kebiasaan dan mengolah risiko, mahasiswa bisa memulai investasi dengan modal yang relatif kecil. Misalnya, kurang dari 1 juta rupiah. Bahkan, ada produk dengan minimum pembelian 50.000 saja. Yang ketiga yaitu pilih jenis investasi sesuai tujuan keuangan. Nah, di poin ini, Mimin akan menjelaskan investasi apa aja ya yang cocok untuk mahasiswa. Poin pertama yaitu reksadana. Jika membicarakan investasi untuk mahasiswa, maka bisa dibilang reksadana merupakan investasi yang paling cocok untuk mereka dibandingkan dengan yang lainnya. Mengapa demikian? Sebab dengan adanya manajer investasi atau MI di reksadana akan sangat memudahkan mereka yang baru dalam dunia investasi untuk mengelola keuangannya. Sehingga cocok bagi pemodal kecil dan pemodal yang belum memahami risiko atas investasinya. Investasi untuk mahasiswa berikutnya adalah investasi emas. Emas merupakan instrumen investasi yang memiliki risiko rendah tergerus inflasi. Bahkan ketika terjadi inflasi, maka harga emas akan naik. Penjualan emas juga tergolong cepat daripada produk investasi lainnya, seperti reksadana atau saham. Jika kalian ingin melakukan investasi, maka bisa membeli emas murni dalam bentuk emas batangan fisik. Selanjutnya adalah deposito. Kenapa deposito cocok untuk mahasiswa? Pasalnya, dana yang kamu investasikan dalam bentuk deposito akan disimpan di bank selama jangka waktu tertentu sesuai ketetapan. Terlebih, penarikannya hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu saja. Tentunya berbeda ya dengan simpanan biasa yang bisa langsung ditarik kapanpun kita mau. Pencairan deposito harus menunggu sampai masa waktu tersebut selesai. Biasanya berkisar 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, atau lebih lama lagi. Semakin lama jangka waktu penyimpanan, potensi bunga yang didapatkan biasanya juga akan mengikuti. Berikutnya adalah trading saham. Jenis investasi trading saham disebut-sebut cukup aman dan menguntungkan untuk dilakukan oleh mahasiswa. Tapi banyak pula yang beranggapan bahwa jenis investasi ini sangat berisiko karena harga trading saham yang diperjualbelikan fluktuatif sesuai dengan kondisi pasar dan perusahaannya. Akan tetapi, bermain saham tidak membutuhkan uang yang banyak kok. Kamu dapat memulainya dengan nominal yang rendah dan prosesnya dapat dilakukan secara harian. Itulah tadi bahasan kita seputar investasi untuk mahasiswa. Perlu diingat ya, bahwa sebelum memulai investasi, pahami dulu tujuan, jenis dan risiko-risikonya. Perlu diingat pula, untuk investasi aman dan terpercaya, pilihlah lembaga investasi yang telah terdaftar di OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Kira-kira bahas apa lagi ya di topik berikutnya? Kalian juga boleh komen di bawah ini topik apa yang harus Mimin ulas. Sampai jumpa lagi di Sobat Zona Harus Tahu topik berikutnya. See ya!